Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Perkenalkan, saya Ria Yulianti SPD dari SMPN 23 Bengkulu Utara. Perkenalkan, nama saya Yomal Jaro SPDI, saya dari SMK Negeri 4 Bengkulu Utara. Perkenalkan, nama saya Yani Besilasari dari TK Taman Bakti Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Yomal. Waalaikumsalam dan selamat siang juga Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya pastinya baik ya Bu ya, seperti yang dilihat pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Yomal. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Yomal. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Yomal, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu Yomal nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Bu Yomal, harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu Yomal, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, adapun kompetensi yang saya akan kembangkan adalah yang pertama itu saya yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan obrolan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Bu Yomal, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Yomal, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coachee saya ini bisa menentukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu Yomal, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Yomal. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Yani. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Yomal. Gimana keadaan pada siang hari ini? Alhamdulillah ini agak batuk-batuk sedikit Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat saya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Ibu nanti diperiksa ya Bu ya, nggak batuk lagi. Baiklah kita masuk ke itu ya Bu ya, ke obrolan kita pada siang hari ini. Dengar-dengar kalau Ibu Yeni ada yang mau disampaikan nih atau diceritakan, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yomal. Baik, silakan Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, ini terkait dengan anak murid saya yang di kelas. Dia sering sekali datang terlambat di sekolah. Hampir setiap hari ia datang terlambat, begitu Bu. Oh, baik. Kalau saya perhatikan berarti permasalahan dari Ibu ini adalah anak murid Ibu yang sering datang terlambat ke sekolah. Begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Kalau dihitung-hitung dalam 1 minggu bisa 2 sampai 3 kali dia datang terlambat Bu. Oke. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari anak murid saya Bu, supaya ia tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin mendapatkan perubahan dari murid saya, Bu, agar anak tidak datang terlambat ke sekolah dan bisa datang tepat waktu agar ia mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, ketika anak murid Ibu bisa datang bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya, yaitu berada pada level 10. Nah, kalau kondisi dari anak murid Ibu untuk saat ini berada di level berapa Bu? Kalau kondisi anak murid saya di sekolah, sepertinya masih ada di level 6, Ibu. Baik, berada pada level 6 ya Bu ya. Kalau dalam kondisi sekarang ini nih, di level berapa bisa ditingkatkan agar Ibu bisa terlihat perubahan dari anak murid Ibu agar ia tidak datang terlambat lagi ke sekolah Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Mengingat anak murid sangat sulit untuk bangun lebih awal dan datang lebih tepat waktu ke sekolah. Jadi kalau ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, jadi dari level 5 naik ke level 7 ya Bu ya. Kemudian usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Bu? Sebenarnya saya juga masih belum tahu ini, Bu, apa rencana atau tindakan yang saya lakukan. Tapi sepertinya dengan cara berdiskusi dengan murid saya agar ia bisa menyampaikan apa yang menjadi penyebab ia datang terlambat ke sekolah, seperti itu, Bu. Jadi dengan cara melakukan diskusi ya Bu ya. Selain itu, ada tidak strategi lain yang bisa Ibu lakukan yang nantinya dapat membuat anak murid Ibu tidak lagi terlambat datang ke sekolah Bu? Mungkin kalau selain dengan kegiatan diskusi dengan anak murid saya, nanti saya akan mengatur pertemuan dengan orang tua dari murid saya dan menceritakan permasalahan yang terjadi mengenai anaknya yang sering datang terlambat ke sekolah. Berarti di sini Ibu sudah punya rencana ya Bu ya untuk melakukan diskusi dengan anak murid ataupun mengatur pertemuan dengan orang tua murid dan membicarakan permasalahan yang terjadi ya Bu ya. Dari kedua rencana ini, yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan atau Ibu realisasikan nantinya? Sepertinya melakukan diskusi dengan anak murid dulu ya, Bu ya. Karena dengan kita mengetahui alasan dari anak mengapa ia sering datang terlambat, saya bisa menceritakan penyebab permasalahan mengapa anak saya ini sering datang terlambat ke sekolah. Oke, baik. Jadi kegiatan diskusi dengan anak ya Bu ya. Untuk kegiatan diskusi ini Ibu membutuhkan dukungan dari siapa Bu? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan guru BK di sekolah yang sudah tentunya beliau punya kompetensi dalam bidang konseling. Berarti Ibu akan melaksanakan diskusi ini berkolaborasi dengan guru BK di sekolah ya Bu ya. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan diskusi tersebut Bu? Mudah-mudahan secepatnya Bu. Besok saya akan menemui guru BK dulu dan menceritakan perihal masalah yang terjadi. Kemudian saya akan memanggil anak murid saya dan mengajak untuk berdiskusi. Baik Bu Yeni, dari percakapan kita yang dilakukan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran solusi Bu. Bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan anak murid saya yang hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah dan adanya perubahan agar ia datang tepat waktu ke sekolah Bu. Baiklah Bu, sudah ada gambaran untuk menyelesaikan permasalahan anak murid Ibu yang sering datang terlambat ya Bu ya. Baik Bu, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Ibu melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan guru BK bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Yoma sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama
Sama-sama Bu, lain kali kita bisa ngobrol lagi. Begitu saja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yoma. Waalaikumsalam dan selamat siang juga Bu. Baik Bu Yoma, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Yeni. Sebelum penutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan terkait pelaksanaan coaching untuk mencapai indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur delta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membantu kegiatan coaching untuk menentukan solusinya. Baik. Saya di sini sebagai observer juga mengamati tadi bahwa dalam kegiatan coaching Bu Yaumal dan Ibu Yeni tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan Ibu Yaumal tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Yeni sehingga Ibu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi alur cerita sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Bu hasil coaching kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Yaumal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu.